Sekolah ini aku lulusan SMP mas, karena SMA kelas 1 DO aku. Aku dulu agak nakal sama banyak kasus kekerasan jadi akhirnya sekolah nggak selesai. Jadi pada saat itu aku pagi sampai sore udah ngomong agen-agen ngisi bis tuh yang cuma jalan 2 satu hari kan, 22 crash 45. Bikin jaringan pagi layanin mereka, ntar sore jualan di terminal Kudus pada saat itu sampai malam sampai bis habis. Halo guys, hari ini saya ketemu salah satu pengusaha yang luar biasa, ramah banget, baik banget. Baru kenal, minta interview dan dikasih. Padahal udah ngincer lama. Tapi Mas Rian, bosnya PO Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Rian. Mungkin sedikit perkenalan buat yang belum tahu PO Haryanto, jangan-jangan jarang mudik nih. Jarang traveling. Jarang traveling Insya Allah ya? kalau orang transportasi tahu lah. Tahu ya. Sekarang bus berapa Mas? Jumlah armada? Jumlah armada? Hampir 300-an. 300-an dan udah cover daerah mana aja? Saya Madura, Solo, Wonogiri, Jogja, Muria Raya. Muria Raya itu berarti Kudus, Pati, Jepara, sampai ke Bojonegoro. Wah. Sama Pekalongan, ya jalur tengah Pantura itu Tegal, Pemalang. Jadi hampir sejawa lah hampir. Hampir sejawa ya. Sejawa. 300 bus. Itu satunya berapa tuh Mas bus? Itu kayaknya lebih mahal daripada Kijang ya? Mahalan bis dikit lah. Bis satu itu sekarang hampir 2M lah. 2M-an. Hampir kurang lebih. Dan sekarang ada 300. Hampir. Ada niatan nambah nggak nih? Benernya udah capek sih, udah cukup lah. Cuman gini Mas, apa namanya? Kalau di dunia transportasi itu memang growth asset sama growth market nggak boleh timpang tindih. Jadi nggak boleh lari salah satu. Jadi kalau growth marketnya dia lari, growth asetnya dia kurang, penumpangnya ini otomatis jadi lari ke PO lain yang lebihannya. Dan itu beresiko akan narik penumpang yang sudah mapan. Jadi harus nambah dulu. Iya, itu dia. Makanya growth asset itu harus ngikutin growth market. Begitu juga sebaliknya. Growth asset nggak boleh lebih banyak daripada growth market. Oh gitu? Iya, kalau asetnya banyak, bisa 20 misalnya, penumpangnya cuma 10, yang 10 yang angsur siapa? Oh iya, kan harus diangsur juga ya. Bener ya. Nah, kalau sekarang sehari itu atau sebulan deh, hitungannya harian atau bulanan sih? Apanya? Itu penumpang. Oh, kalau kita kan punya jalur reguler. Dalam artian jalur reguler itu jalur yang memang pasti paten lah. Jadi satu hari ini kalau Haryanto jalan ya sekitar 150-160-an bis. 150-160 bis. Bis per hari. Per hari. Kalau jumlah penumpang? Itu dinilai okupansi 80-90% lah kalau Haryanto. 80-90%. Walaupun sekarang lagi pandemi nih. Ya kurang lebih. Wah, karena aku ini Mas, jadi pandemi ini bukan gak ada dampaknya di Haryanto, ada. Cuman cara saya mensiasati hal itu gini. Selama masa pandemi ini banyak wilayah-wilayah yang mengalami penurunan jumlah penumpang. Drastis lah, maksudnya jalur itu udah nggak efektif. Sementara kita tutup. Jadi kita alokasikan armada itu ke jalur lain yang penumpangnya lebih produktif. Oh iya. Dan di saat ini pandemi udah mulai, orang udah pada mulai muak nih sekarang kan, otomatis jalur-jalur lama udah mulai bangkit. Benar. Jalur yang baru ini hidup juga. Makanya tahun ini kurang bis luar biasa. Luar biasa. Jadi kekurangan armada luar biasa tahun. Jadi bakal nambah nih pastinya ya. Iya, insya Allah. Tapi Mas, ada yang bilang Mas itu dari keluarga kaya ya, bisa punya 300 bis. Gua kata siapa keluarga kaya? Gosip-gosip orang sih. Sekarang ngelihatnya sekarang. Kalau ngelihatnya mereka ngelihat aku 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau 40 tahun yang lalu, ya wassalam mereka. Enggak lah, Pak Haji kan banyak lah sejarah tentang Pak Haji Haryanto. Kalau kita mau googling, beliau itu kan TNI, gaji TNI berapa sih? Oh ya, anak petani. Terus kita keluar, aku kecil aja kita masih di asrama tinggal, ya kan. Terus suatu saat beliau ada kesempatan buat keluar dari asrama. Terus kita semua sampai mau kontrakan itu nggak bisa Mas.
Jadi akhirnya yang dikontrak tuh bekas kandang ayam tuh 13.000 dulu sebulan. Itu dipakai tinggal aku, adikku sama ibu, sama bapak satu rumah. Wow, Mas dulu Ditriplekin sama ibu. Mas dulu tinggal di kandang ayam. Bekas kandang ayam karena itu yang paling murah gitu. 13.000 sebulan sama bapak ditriplekin, dipakai tinggal kita sekeluarga. Jadi ya growth dari situlah berkembang. Memang Pak Haji beliau orang yang luar biasa pekerja keras gitu, bapak itu. Bapak itu TNI pagi sampai sore dinas, ntar pulang dinas malam itu udah narik angkot orang sampai subuh, bawa orang-orang pasar itu loh. Wow. Orang pedagang-pedagang, ntar nggak tahu tidurnya kapan, mungkin di dalam angkot kali pas malam. Pagi udah mulai apel lagi sampai sore itu terus tiap hari. Selama berapa tahun Mas? Sampai punya angkot sendiri akhirnya. Jadi punya angkot sendiri, ya berkembang lah dari situ. Terus mulai kenal dunia bis karena bapak juga kan dulu TNI masih sering dipakai buat jadi keamanan bis tuh tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 90-an. Ya mulai ngurusin bis, jadi calo tiket bis di Pulau Gadung. Ya kebenaran udah sering nemenin bapak di terminal dari umur aku masih SD udah sering nemenin bapak di terminal. Dari tahun 90-an makanya ya segini nih jadi jadi enggak lah kalau dibilang dari keluarga mampu. Jadi dari SD aja udah gila hati ya? Iya. Benar, dulu aja sekolah sampai kadang gimana ya, SMP deh. Sepatu bolong itu sampai males sekolah gitu, karena mau minta enggak dikasih. SMP masih. Mas Rian asli mana sih? Kalau aku asli Kudus Mas, Jawa Tengah Kudus. Cuman emang dari kecil kan dari Tangerang, ikut bapak tugas dinas di sana, ibu guru, bapak TNI. Tinggal sekarang di? Kalau sekarang udah balik kandang semua. Kalau orang Jawa itu punya filosofi hidup kebo balik kandang. Kebo balik kandang. Iya, jadi orang mau suksesnya orang, mereka merantau kelak ketika mereka dianggap sukses, mereka akan kembali ke kampung halaman. Itu filosofi orang Jawa itu ya. Oh jadi ya mau sesukses apapun juga harus kebangun kampung halaman ya. Betul, bahasanya seperti itu. Makanya sekarang udah pada tinggal di Kudus semua. Waduh, beruntung banget bisa ketemu di Jakarta. Iya, ini beneran banget. Ini jodoh nih. Jodoh. Orang biasanya kalau pengen ketemu aku susah, Mas. Susah. Karena aku orangnya nomaden pindah-pindah. Kan aku di operasional. Jadi aku Solo, Wonogiri, Madura, Malang, ya kan. Masih kadang Jakarta kita rotasi terus. Tapi Mas sendiri dulu ketika masih SD udah dibawa ke terminal. Itu kenapa ayah kok sampai ngebawa Mas ke terminal ya? Karena ya gimana sih namanya, orang tua mungkin punya anak satu senang nemenin dia kerja atau gimana, tapi yang jelas aku ada banyak percikan-percikan ingatan di mana aku lari-larian di terminal Pulau Gadung, terus yang ngegendong aku, yang ngomong aku calo-calo itu yang badannya tatoan semua. Itu masih ada di ingatan. Jadi nggak tahu dulu kisahnya seperti apa, tapi ingatan itu ada gitu. Seperti itu. Oh, Pulau Gadung di sini. Berarti Jakarta ya dulu ya? Jakarta. Oke. Naik Arimbi dari Tangerang bareng sama bapak, naik Arimbi aja itu, Arimbi Jaya Agung. Terus sampai dari Kebonanas ke Pulau Gadung, dari situ nemenin bapak biasa. Entah aku pas lagi libur mungkin biasanya. Setiap aku libur. Jadi memang biasa main di terminal dari kecil. Ya. Sekolah gimana? Beres gak? Sekolah ini aku lulusan SMP Mas, karena SMA kelas 1 DO aku. Aku dulu agak nakal sama banyak kasus kekerasan, jadi akhirnya sekolah nggak selesai. SMA kelas 1 itu aku drop out, terus dikeluarin, terus aku mondok pada saat itu, mondok ke Kediri. Dari tahun 98 sampai 2003 aku mondok di Al-Falah Ploso Mojo Kediri, terus 2003 ya bapak punya usaha, sampai akhirnya punya usaha bis 5 unit. Terus aku mulai berkecimpung di situ, megang operasional. Jadi sejak awal aku udah bikin jaringan jalur nih. Jaringan agen, jaringan karyawan sampai detik ini. Dari 5 unit non AC. Jadi kalau bicara jalur, Mas sempat sampai di DO di saat waktu lagi SMA. Kekerasan apaan sih? Penasaran. Udah masa lalu boleh lah cerita sedikit. Enggak, udah gitu aja. Yang bagus-bagusnya aja yang dilihat. Iya, bagus-bagusnya aja ya. Yang aib-aibnya aduh udah jangan. Bisa sampai tapi di DO. Ya memang gini sih Mas, gimana ya? Nggak ada lah orang-orang yang bisa dinilai orang sukses sekarang kalau badannya nggak penuh luka tuh nggak ada. Pasti semua penuh luka, penuh perjuangan, penuh kegagalan, penuh segala macam. Cuman ya itu yang bikin kita justru malah semakin kuat untuk bertahan hidup sampai saat ini dalam hal bisnis seperti itu. Nah, Mas Rian sendiri bilang bahwa
banyak tantangan atau penuh luka. Apa sih satu luka yang bisa diceritain? Yang paling diingat gitu yang ngebuat Mas jadi kuat seperti sekarang? Sampean pernah jualan nggak? Jualan pernah? Pernah. Kayak apa rasanya jualan suatu produk yang sudah banyak ditawarkan sama produk-produk lain, sama perusahaan-perusahaan lain. Sampean menawarkan merek baru supaya bisa diterima sama konsumen, sama market, sampai akhirnya market mau beli, mau ngerasain. Susahnya kayak apa? Susah banget sih. Jadi Haryanto ini berdiri nggak langsung rame kayak gini, Mas. 2003 dulu itu aku pagi sampai sore ngurusin agen. Dulu belum ada HP ya aku ya. Aku masih gunain HT, walkie-talkie itu HT. Umur berapa tuh Mas saat itu? Aku 19 tahun. 19 tahun udah langsung? Ngurusin sendiri, udah mulai di sini? Untuk operasional loh ya. Untuk operasional aku udah mulai ngurusin sendiri. Aku bikin jaringan agen di timur. Terus karena bapak kan dulu ngurusin di barat, di Jakarta bapak. Jadi keagenan yang di Jakarta bapak, terus yang di timur aku ngelola. Karena bis kan dikirim dari timur, dibalikin lagi dari barat. Jadi pada saat itu aku pagi sampai sore udah ngomong agen-agen, ngisi bis tuh yang cuma jalan 2 satu hari kan. 22 crash 45. Bikin jaringan pagi, layanin mereka. Ntar sore jualan di terminal Kudus pada saat itu sampai malam, sampai bis habis. Dan nawarin bis itu kan nggak gampang Mas gitu. Apalagi bis yang kita jual ini bis yang ekonomi, yang notabene-nya kalau orang dulu calo-calo dulu tuh kalau ngatain Haryanto kandang ayam gitu. Iya, karena memang nggak ada AC-nya bisnya. Dulu. Aduh, itu harga tiket berapa sih? 16.000 atau 18.000 dulu itu. Jakarta Pulau Gadung. Ya dari situlah kita nawarin orang kan udah kayak nawarin berlian rasanya. Kadang orang diliatin ya segitu, akhirnya ya istiqomah, ditelatenin sekitar 6 bulan lah, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan udah mulai banyak peminat, mulai ada peminat dikit-dikit, mulai punya pelanggan sedikit-sedikit sampai akhirnya sampai saat ini lah. Rahasianya gimana tuh kandang ayam bisa jadi kayak sekarang? Ini apa gimana ya? Kalau nggak campur tangan Allah nggak mungkin lah Mas, nggak mungkin. Jadi kalau dilihat dari Bapak, pola hidup beliau, terus tujuan hidup beliau sampai detik ini, ya memang nggak masuk akal kalau nggak ada campur tangannya Allah ya di sini ya. Karena memang bayangin sih Mas, jualan barang yang notabene-nya banyak yang lebih bagus lah intinya. Saat itu kan banyak banget ya. Banyak. PO-PO yang gede juga banyak, ya, mewah-mewah. Banyak. Ya ditelatenin gitu, mulai ngebina. Aku juga selalu terjun ke lapangan, terus aku dari pagi sampai sore sampai malam di terminal jualan tiket sendiri, mulai ngebina jaringan komunitas penumpang ya kan, mulai pendekatan persuasif lah sama penumpang biar aku juga tahu gimana benernya yang diharapkan sama penumpang tentang bis itu apa gitu kebutuhan mereka. Sampai kadang aku kan hampir tiap hari juga ngelangsirin bis sendiri. Ngelangsir sendiri? Iya, bis tak supirin sendiri, muter Tayu, muter Jepara, muter Kelet. Karena memang saking penasaranku sama apa sih yang diinginkan penumpang dari sebuah bis, dari sebuah sarana transportasi. Banyak lah kisah-kisah kayak gitu. Jadi kadang dari Jakarta penumpang malam gitu kan datang nggak ada travelan, ya tak setirin sendiri sampai ke daerah Sukolilo, Kayen dulu itu. Ya ditelatenin Mas. 2006 2007 itu Bapak jatuh lah. Memang perusahaan ini udah dianggap selesai mungkin pada saat itu ya. Karena bangkrut lah mungkin. Sempet bangkrut Mas. Sempet. Tahun 2006 2007 itu parahnya minta ampun. Tapi alhamdulillah dulu ya berkat pertolongan dari Allah terus akhirnya dapat restruk tuh dari salah satu perbankan. Restruk 5 tahun tapi 2 tahun diselesain sama Bapak alhamdulillah sampai sekarang akhirnya growth. Tapi Mas umur 19 kenapa nggak iniin aja dikuliahin atau oleh Bapak kan? Karena sebelum punya bis itu kan kita tahun 90-an 95 kita punya angkutan kota. Jadi aku juga udah terbiasa nemenin supir-supir angkutan, ngebina mereka dari walaupun aku usia anak-anak SMP tapi udah nemenin mereka kerja gitu. Jadi akhirnya aku ini orangnya pikirannya cuma kerja Mas gitu. Mungkin disuruh milih antara sekolah sama kerja, aku milih kerja gitu. Karena ya emang udah jiwanya pekerja mungkin ya kalau orang bilang ya, apa gimana ya. Jadi akhirnya di Pondok Ploso sampai 2003 itu pulang ya udah pengen kerja. Akhirnya sama Bapak tempatin di situ. Jadi nggak lulus SMA, memang kombinasi
Nggak mau kerja, maunya kerja sama DO gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Karena memang kita kan sekeluarga ya sejak moneter itulah bisa bener-bener hijrah gitu. Karena dulu kan pola hidup kita sekeluarga jauh lah mas dari Allah, dari segala macam. Zaman Pak Harto dulu kan orang usaha konteksnya beda. Kita kalau nggak kejam nggak bisa hidup mas, nggak bisa nyari makan kan dulu. Ya, akhirnya Nggak kejam nggak hidup. iya. Bener emang bisa kejam apa dulu. Kalau di bisnis angkutan kota itu mas, kalau dulu kita kan di angkutan kota ya. Nah, zaman-zaman tahun-tahun 90-an itu. Ya kalau kita nggak kejam nggak bisa makan. Jadi Pak Haji Arianto aja kemana-mana masih celana pendek pakai cincin itu penuh itu dulu mas. Pak Haji Arianto itu pistol tuh di pinggang terus karena memang hubungan kita sama trayek mas, sama jalur kan banyak saingannya, banyak terus pemicu-pemicu keributannya kan luar biasa banyak juga itu. Jadi kalau kita bikin jaringan jalur baru, bikin trayek baru kan pasti yang nggak suka banyak. Dari tukang ojek lah, tukang beca lah, belum temer-temernya yang Ambon-Ambon itu ya kan mas, luar biasa. Jadi isinya perang terus dulu itu. Ya akhirnya 99 bangkrut, krisis moneter. Dari situlah mungkin keluarga jadi hijrah semua. Jadi sempat berantem, udah biasa dong. Kalau dulu bahasanya bukan berantem mas, perang. Perang paling parah kayak gimana sih mas? Nggak kebayang nih masalahnya. Perang itu kayak gimana sih? Wah rame mas. Aku dulu ya maaf ya, bukan nggak ada unsur sara, nggak ada unsur ras ya. Cuman kita dulu kayak dulu kan temer zaman itu orang-orang Ambon-Ambon itu gerombolannya anak-anak Hercules dan kawan-kawan jaringannya kan biasanya mainnya di temer-temer angkutan. Ya kan. Terus kalau sekarang mungkin udah pada ke debt collector nih. Kalau zaman-zaman sekarang, kalau dulu masih temer-temer angkutan. Lah itu kan sering berbenturan sama angkutan-angkutan kita di jalan. Ya biasanya bentrokan tuh pasti ada di situ. Dan itu pasti sering. Udah gitu kalau untuk yang masalah temer, tapi kalau untuk yang pembuatan trayek baru, di saat kita buka trayek baru, kalau zaman dulu Mas ya, siapapun yang ngebuka itu trayek baru, kan berarti yang bisa jualan cuma dia. Gitu. Jadi kalau Haji Arianto nih buka trayek baru misal dari Cimone ke BSD misal, atau dari Pasar Anyar ke BSD misal. Ini nanti kalau trayek ini di ACC sama kementerian, sama perhubungan, sama dinas, itu nanti keluar SK gubernur, terus akhirnya yang bisa jualan ya cuma Haji Arianto aja. Misal keluar SK 450 unit, ya 450 unit itu yang bisa jualan ya cuma Haji Arianto aja. Jadi kan duitnya nggak sedikit. Nah, jadi kan otomatis ketika kita ngebuka trayek itu kan banyak saingan, banyak benturan, banyak provokasi dari bawah, dan itu benturan-benturan fisik pasti itu zaman dulu. Jadi perang samurai segala macam. Wah, itu culik-culikan segala macam, Mas. Serius sampai kayak gitu. Serius. Oh, Haji Arianto dulu kalau ngarungin orang luar biasa, dikarungin dibuang ke Tanjung Kait dulu. Wah. Kalau nyulik-nyulik orang. Tapi zaman dulu lah, Mas. Udah bener-bener kayak film ya. Itu Lubang Buaya kali ya. Iya, kalau untuk transportasi memang seperti itu. Karena ya itu tadi, kalau kita nggak kejam dulu kita nggak bisa makan. Jadi bahasanya self defense loh. Mempertahankan eksistensi perusahaan. Nah, Mas Rian sendiri ibaratnya kan putra tunggal ya? Enggak, aku masih punya 2 adik. Oh, masih punya 2 adik, tapi putra pertama mungkin ya? Iya, putra pertama. Nah, putra pertama bukannya biasa selalu dilindungi sama ayah? Oh enggak, justru kalau aku malah dibanting terus. Dibanting. Jadi kalau adik-adikku tuh jalur sekolahnya luar biasa itu pendidikannya. Jadi memang kayaknya mungkin yang dicetak sama bapak buat yang kasar-kasar aku. Jadi kalau Haji Arianto tuh kalau dibelah jadi 2, ya kan, hitamnya ke aku, putihnya ke adikku. Makanya adikku direktur keuangan, aku direktur operasional, dan kita sama sekali nggak tertarik satu sama lain. Aku suruh kayak dia duduk di belakang meja tiap hari, wah stres aku Mas. Nggak bisa. Dia suruh kayak aku kemana-mana ngadepin orang juga mungkin nggak bisa. Jadi didikan dari Haji Arianto menantang banget ya. Kayak gimana sih didikannya? Penasaran nih, kita pengen tahu. Kalau dulu Pak Haji itu kalau ngedidik aku nggak pakai omongan Mas, pakai kaki sama pakai tangan dulu. Karena kan beliau TNI, jadi kalau anak salah nggak ada tuh bahasa istilah diingetin itu nggak ada. Yang dipukul perut, yang kerasa punggung kalau dulu. Salah apa sebagai contoh? Mau contoh ya salah kecil lah. Enggak lah, nggak apa-apa lah kalau salah kecil. Ya sebanyak lah, kayak apa lah, mungkin ketilang atau mungkin apa banyak lah. Yang paling diingat apa tuh? Yang pernah tuh dulu waktu ditilang, bawa motor ketilang waktu SMP. Bukannya tilangannya diambilin, diurusin, malah yang ada gue sampai rumah diinjek sama bokap. Serius nih diinjek. Wah bener-bener Mas, dipukulin gak karu-karuan deh. Tapi ya mungkin aku bersyukur karena mungkin kalau beliau dulu nggak mendidik aku dengan cara seperti itu, nggak tahu nih gue kayak gimana hidup gue sekarang.
Terus Mas ketemu sama preman-preman gitu, nggak ada rasa takut kah? Nggak ada Mas. Nggak Aku ada. umur-umur SMA kelas 1 ya. Umur-umur SMA kelas 1 udah biasa kayak gitu. Berhadapan sama siapapun di jalan, di lapangan seperti itu biasa. Karena tujuanku pada saat itu karyawan, kita ngelindungin orang banyak. Nggak cuma diriku sendiri. Aku dari dulu, ya mungkin itulah agak gilanya di situ. Jadi nggak pernah punya rasa takut kalau ngadepin orang dari dulu. Bahkan aku dulu pernah sempet nih punya urusan sama pas lagi kejadian pembersihan Temer di Tangerang zaman dulu. Wah itu Kapolres aja sampai tak cegiwing itu dulu Mas. Serius? Kapolres? Iya. Aku bilang dulu ini orang kalau nggak ketangkep, aku bilang besok kepalanya aku anterin ke kantor kamu. Aku yang nyari sendiri, besok kepalanya tak anterin ke kantor kamu. Pakai bahasa lalu gua itu aku sekitar umur SMA kelas 1 mungkin pada saat itu. Ya nggak nyangka juga, tapi dulu kan badanku udah gede Mas. Kayak gini nih. Jadi kalau sekarang kita mikir ya kok kayak gitu amat gua dulu ya. Banyak nyeselnya lah. Mungkin sekarang orang dewasa bertambah dewasa, jadi banyak yang kita sesali di kehidupan kita yang dulu. Kok gua dulu kayak gitu, kasarnya kayak gitu, nggak punya sopan santun, nggak punya etika. Itu yang bikin kita selalu introspeksi terus setiap hari. Dan itu aku jadikan modal buat aku hidup selama ini, nemenin karyawanku sampai detik ini. Jadi dulu bener hidup kalau nggak keras, nggak kejam, nggak hidup ya? Iya, zaman dulu seperti itu. Tapi kan itu dulu lah Mas. Dulu ya. Sekarang beda. Kalau dulu nggak pernah tersenyum kayak gini, ketawa jarang dulu. Sampai aku pernah dikursusin sama ibu di Yayasan Pengendalian Emosinya Nur Cahyo dulu bareng sama Helmi Yahya aku dulu. Serius sampai Iya, begitu? kursus seminggu loh aku di hotel. Cuman buat nyanyi-nyanyi sama ketawa doang di situ Mas. Saking karena aku orangnya temperamenku tinggi dulu Mas. Gitu. Ya, alhamdulillah yang bisa ngerubah aku bener-bener ya memang di pondok itu aja, di pelosok. Aku mulai bisa berinteraksi sama orang dengan baik, aku bisa bersosialisasi dengan baik sampai akhirnya sifat-sifat kemanusiaan ini mulai tumbuh lah di pondok itu. Jadi dulu temperamen tinggi banget. Tapi kalau sekarang kalau ngelihat di majalah, di koran, Ketawa terus itu ya. kayaknya ketawa, senyum banget dan dianggap ramah banget nih, bos, rendah hati banget. Iya. Dan jujurnya saya ketemu Mas Bro ini kayaknya ramah banget, nggak nyangka gitu kalau ada tantangan di apa? Ada tantangan di anger atau di kemarahan. Aku dulu Ambon, orang-orang itu ya, orang-orang Temer itu 8 orang itu tak tabrak pakai motor itu, tak hadapin sendirian dulu Mas. Tahun-tahun 2000-an itu. Zaman dulu lah. Yes itu tadi. Nyali macan nih. Ya, aku orangnya gila aku di situ mungkin Mas. Gak pernah takut aku sama orang dulu. Tapi kalau sekarang takut Mas. Aku pengen ngelukain hati orang tuh sekarang takut. Berubah banget ya? Banget, drastis banget. Sekarang aku kalau ngomong aja kadang tak pikir-pikir. Takut ngelukain perasaan orang, hati orang, takut banget. Karena tak hati-hati, aku banyakan senyumnya aja sekarang. Banyakan senyum, banyakan ketawa. Jadi, yes, redemption lah kalau aku lihat hidupku sekarang nih dari 2003 sampai sekarang. Bapak udah masrahin perusahaan, aku dikasih amanat buat ngelola orang. Sekarang orang yang tak kelola udah ribuan, di bawah divisiku langsung aja 1.700 orang gitu. 1.700. Ya, Total berapa sih karyawan Mas? Kalau sama divisi Bapak, divisi Adik 2.000-an lebih. 2000-an. Jadi 2003 sempat bangkrut. 2006, 2007. Utang nggak? Hah? Hutang, ada utang. Ya itu tadi. Berapa miliar? Justru karena nggak tahu aku Mas nominalnya. Tapi yang jelas pada saat itu aku ingat Bapak dapat bantuan dari BRI, utangnya itu direstruk 5 tahun, cuman diselesain sama Bapak 2 tahun alhamdulillah. Jadi BI sampai turun tangan. Berarti berember-ember ya Mas? BRI itu. Oh iya harusnya pasti. Loh itu kan hukum ekonomi, konsep bisnis. Perusahaan semakin besar, hutangnya semakin besar. Iya kan? Nggak mungkin, kecuali kalau kita berbicara tentang skala-skala kecil kayak warteg mungkin, atau mungkin kelas toko-toko kelontong mungkin lah. Tapi kalau kita udah berbicara sekelas Hypermart, Indomart, nggak mungkin mereka nggak punya hutang. Jadi saat itu tahun 2006 total bis berapa tuh? Pada saat itu masih puluhan. Masih puluhan. Growthku bener-bener lari itu dari 2009 ke atas itu. 2009. Ya, adikku mulai gabung, aku mulai dipecah tuh divisi keuangan sama divisi operasional. Aku jadi kayak macan dikasih sayap akhirnya. Aku bisa ngembangin kemana-mana. Bapak pengen punya Madura, aku kembangin Madura. 2009 aku ngembangin Madura. 2012 aku ngembangin Solo. 2014 aku ngembangin Wonogiri. Kemarin baru nih yang baru. Sekarang Malang. Terus terakhir Pantura, divisi Pantura.
Jadi 2009 udah kayak macan dapat sayap. Ya, dari macan dikasih sayap aja karena aku jadi nggak keikat di kantor gitu. Oh, tadinya di kantor. Iya, tadinya aku kan itu tadi pagi sampai sore di kantor, sore sampai malam di terminal, ya kan. Karena dulu jalannya ya cuma di Muria-Muria aja, Kudus Jakarta, Pati Jakarta. Jadi adik kuliah selesai, habis bantu bapak segala macem, terus mulai di Kudus. Beliau adikku bagian keuangan, ya sudah aku jadi lepas tuh dari urusan administrasi segala macam. Wah udah isinya gue tiap hari keluyuran aja udah habis itu. Tiap hari keluyuran. Udah memang seneng ya. Iya. Jadi 2009 waktu itu bus nambah jadi berapa mas? 2009 itu armada sekitar 80-an lah. 80-an. Dari total dari 2006 masih masalah ya? Iya betul. Masalah. Kemudian setiap tahunnya nambah 10-20 ada ya? 2012 itu buka Wonogiri, terus buka Solo itu udah mulai ratusan. Sampai sekarang, jadi tiap tahun terus ada penambahan. Ya itu tadi, karena di industri kita ini growth asset sama growth market nggak boleh lari salah satu. Jadi kita harus punya aset sesuai dengan kemampuan market kita. Kalau marketnya kita 10 orang misalnya, 10 bis misalnya, ya kita paling nggak punya 11 atau 12 bis buat speleng cadangan. Jangan sampai market kita ini, aset kita ini 15 atau 18 bis, tapi bis kita cuma 10. Akhirnya yang nggak ketampung ini bisa beresiko narik yang penumpang-penumpang yang sudah mapan. Dan aku dulu memang punya strategi jualan begini. Apa caranya ya supaya bisa ngebentuk loyalis aku? Orang kan dulu jualan itu momoknya harga murah yang laku. Iya betul. Harga murah yang laku. Jadi enggak, aku mulai jualan dengan konsep sedikit lebih mahal, tapi aku jaga pelayanan, ketepatan waktu dan lain-lain. Dulu yang aku jual pertama kali memang waktu. Waktu tempuh. Jadi Haryanto terkenal cepet lah. Zaman dulu masih belum ada tol nih di Pantura. Terus akhirnya pantesan tadi kita kebut-kebutan ya. Jadi pada saat itu aku jualan selalu sampai sekarang 10.000, 20.000 lebih mahal daripada market. Selalu dari sejak saat itu sampai sekarang, karena memang dulu ngerintisnya lebih susah. Tapi walaupun penumpang lebih sedikit ya otomatis ya, karena orang kan pasti nyari yang harga-harga murah. Betul. Tapi aku lebih menghargai satu orang yang mau beli sama aku dan besok dia naik lagi. Ini berarti udah tanggap penumpangku abadan selamanya, abadi nih. Penumpang-penumpang yang kayak gini. Dia tahu harga tiket Haryanto sedikit lebih mahal dari PO lain. Dan dia besok masih repeat order. Wah, penasaran nih gue. Penasaran. Ya. Kenapa dia membeli lagi? Nah, kenapa dia mau beli? Berarti kan ada yang lebih di sini. Entah dari ketepatan waktu, dari pelayanan atau dari apa gitu. Nah, ini kan otomatis jadi jaringan, Mas. Suatu saat ketok tular bahasanya. Kalau orang Jawa itu ketok tular. Akhirnya ya orang yang satu ini jadi ketok tular, jadi orang 2, jadi orang 3, jadi orang 4. Mungkin memang pada awalnya growth kita lambat banget. Awalnya lambat banget, makanya itu tadi dari 2003 sampai 2008 2009 tuh kita masih lambat banget, bahkan 2006 udah sempat gagal kan dari 2007. Nah, tapi setelah itu ketika itu jadi wabah atau jadi apa ya bahasanya euforia ya mungkin ya, untuk Haryanto itu sendiri ya growth-nya jadi lari Mas sampai sekarang. Tapi 2003 2006 bangkrut, saat itu nggak sempat berpikir ganti strategi itu? Karena dulu ya gimana sih pengusaha dengan modal kecil, dengan kondisi armada yang bekas-bekas, bis barunya cuma beberapa biji, sedangkan kaki-kaki di sekitar kita ini gajah semua, ya kan, yang bermain di jalur kita ini raksasa-raksasa semua. Ya sudah, ya berkat pertolongan Allah lah sampai saat ini. Bisa begitu ya. Iya, terus kalau bicara servis, kita bicara bus, servisnya apa sih Mas? Yang beda. Nah ini penasaran sih. Sama kayak saya, ya apa sih bedanya gitu? Kalau benernya kalau untuk pelayanan ya, kalau sama PO-PO lain benernya aslinya sama aja Mas. Dalam artian sama aja, nggak ada lah pengusaha yang jualan bisa disuruh lambat-lambat di jalan, nggak ada. Aku pengen mereka pasti tepat waktu. Betul. Nggak cepat tapi tepat waktu. Ya kalau cepat ntar orang jadi pada kebut-kebutan. Betul. Tapi tepat waktu. Terus kedua servis makan. Aku yakin semua juga menggunakan. Betul. Servis kayak selimut, bed cover dan lain sebagainya lah. Bahkan ada joknya yang lebih sedikit juga, itu kan hal yang sebenarnya dilakukan sama setiap orang gitu. Tapi apa yang membuat Haryanto beda? Itu yang aku sampai sekarang juga nggak tahu. Makanya udah tak pikir gampang aja. Ya Allah yang memang yang sudah ikut campur turun tangan langsung buat
mempengaruhi hati mereka untuk mencintai perusahaan. Jadi dulu tuh aku ketika ngerintis Madura Mas, aku kan di Madura. 2 bulan itu aku jalan cuma 2 bis satu hari. 3 bulan itu penumpang tiap hari isinya cuma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 orang. Sampai suatu saat ada, kalau orang sana bilang itu golongannya wali ya. Orang itu tiba-tiba datang ke terminal Bangkalan. Bawa kambing 1 Mas. Mas tolong ini kasih ke Bapak Haji Haryanto. Terus nanti suruh masak, suruh sedekain ke orang kampung. Ketika diikat Mas, penumpang itu brul itu hari pertama aku seumur-umur buka Madura isi penumpang 16 orang. Percaya nggak percaya, tapi nyata. Allah punya cara yang berbeda untuk memperlakukan perusahaan ini. Kalau nggak ada campur tangannya Allah nggak mungkin.